Atas nama Jessica Febrilia Rentung, nomor urut 19 dari 10 IPA 4, menampilkan tugas sosiologi. Hakikat pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Yang kedua, cara pengendalian sosial. Bagian A, pengendalian sosial melalui institusi dan non-institusi. Cara pengendalian melalui institusi adalah cara pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, hukum, agama, politik, ekonomi, dan keluarga. Contohnya, orang yang melakukan perampokan dan pembunuhan dimasukkan ke dalam penjara oleh polisi atau lembaga peradilan. Cara pengendalian melalui non-institusi adalah cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada, seperti oleh individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Cara pengendalian ini seringkali menggunakan kekerasan dan sifatnya tidak resmi. Contohnya, sekelompok massa melakukan pembakaran terhadap orang yang disangka pelaku pencopetan di sebuah terminal. Bagian B, pengendalian secara lisan, simbolik, dan kekerasan. Cara pengendalian melalui simbolik atau lisan sering juga disebut cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pengendalian sosial secara lisan dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan berbicara langsung dengan bahasa lisan atau verbal. Sementara pengendalian sosial secara simbolik dapat dilakukan antara lain melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Contoh dari pengendalian simbolik dan lisan adalah penyuluhan dari pihak kepolisian tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah. Cara pengendalian sosial melalui kekerasan sering disebut juga cara pengendalian sosial koersif. Cara ini menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Tujuan tindakan ini agar si pelaku jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Cara koersif sebaiknya dilakukan sebagai upaya terakhir sesudah cara pengendalian persuasif dilakukan. Contohnya, pencopet yang tertangkap basah di dalam bus kota dikeroyok habis-habisan oleh para penumpang. Cara ini termasuk tindakan main hakim sendiri dan tidak dibenarkan secara hukum. Namun, masyarakat terkadang terpaksa melakukannya agar pencopet itu jerah dan menjadi peringatan bagi pencopet lainnya. Bagian C, pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman. Cara pengendalian sosial melalui imbalan cenderung bersifat preventif atau bersifat mengalihkan. Seseorang diberi imbalan atas tindakannya agar ia berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Contoh, di sekolah, siswa bisa mendapatkan beasiswa bila berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan sekolah, seperti mendapatkan nilai bagus, tidak bolos sekolah, atau tidak mencontek dalam ujian. Cara pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi. Contohnya, siswa yang bolos sekolah dihukum skorsing selama seminggu dan diberi tugas membuat karya tulis. Bagian D, pengendalian sosial formal dan informal. Cara pengendalian formal menurut Horton dan Hun adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang juga memiliki peraturan-peraturan resmi, seperti perusahaan, perkumpulan, serikat kerja, atau lembaga peradilan. Peraturan-peraturan yang dihasilkan lembaga-lembaga ini umumnya tertulis dan sudah distandarisasi. Contoh, sebuah perusahaan sudah membuat aturan mengenai kenaikan pangkat, gaji, atau cuti beserta sanksi-sanksinya. Cara pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi, dan tidak mempunyai aturan-aturan resmi yang tertulis. Contoh, aturan-aturan dan kebiasaan yang ada dalam sebuah keluarga atau kelompok bermain.
Cara pengendalian dalam kelompok-kelompok ini cenderung spontan atau tidak direncanakan. Contoh, di dalam suatu kelompok bermain, ada seseorang yang menyakiti hari temannya. Teman-teman yang lain kemudian memberi hukuman pada orang itu secara spontan, seperti mengejek, menyindir, menyebarkan desas-desus, atau memberikan argumen, atau memberikan teguran. Pengadilan sosial melalui sosialisasi. Dalam sosialisasi, individu-individu yang menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Menurut Fromm, sosialisasi membentuk kebiasaan, keinginan, dan adat istiadat kita. Apabila masing-masing individu mengalami atau memiliki pengalaman sosialisasi yang sama, maka mereka akan sukarela dan tanpa pikir panjang lagi akan berperilaku sesuai dengan harapan-harapan sosial. Melalui sosialisasi, seseorang menginternalisasikan norma dan nilai. Jika nilai dan norma sosial itu sudah menginternal dalam diri individu, maka dimanapun individu itu akan berperilaku konform atau menyesuaikan diri. Bagian F, pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Lapierre melihat pengendalian sosial sebagai suatu proses yang lahir dari kebutuhan individu agar diterima ke dalam suatu kelompok. Untuk bisa diterima dalam suatu kelompok, kita akan selalu berusaha mengikuti nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Para ahli psikologi sosial seperti Bovard menghasilkan suatu penelitian yang menyatakan bahwa seseorang cenderung mengekspresikan pernyataan pribadinya seirama atau sesuai dengan pandangan kelompoknya. Contoh, seorang anak yang tadinya bukan perokok jadi perokok setelah bergabung dalam satu kelompok bermain. Anak itu merasa berbeda dengan teman-temannya sebab mereka sering mengejek dan menertawakan penolakannya terhadap rokok. Tekanan dari teman-temannya itulah yang mengubah dirinya dari bukan perokok menjadi perokok. Ketiga, peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial. Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Peran polisi bukan hanya menangkap, menyidik, dan menyerahkan pelaku tindak pidana ke instansi hukum. Polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang yang berperilaku menyimpang dari hukum serta kepada seluruh masyarakat. Kemudian, pengadilan. Pengadilan merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menyeretnya ke pengadilan. Pengadilan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah. Ia dapat dihukum berupa denda, kurungan, atau penjara. Berat ringannya hukuman tergantung dari kesalahan yang diperbuat oleh si pelaku. Selanjutnya, adat. Adat merupakan lembaga atau pranata sosial yang terdapat pada masyarakat tradisional. Di dalam adat terdapat aturan untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Adat yang sudah melembaga dan turun-temurun disebut tradisi. Orang yang melanggar hukum adat dan tradisi akan dihukum oleh masyarakat di lingkungannya, seperti dikucilkan atau diusir dari lingkungan masyarakatnya, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Indonesia merupakan negara yang masih tetap mematuhi dan memperlakukan hukum adat. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Hal yang diharapkan muncul dari tokoh masyarakat adalah keteladanan, bimbingan, nasihat, dan petunjuk kepada anggota kelompoknya serta dapat menyelesaikan konflik sesuai kesepakatan bersama. Tokoh masyarakat dapat bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat formal diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural, contohnya presiden, ketua DPR atau MPR, dirjen, bupati, dan lurah. Yang terakhir adalah media massa. Media massa sebagai pengendali sosial berperan sebagai kontrol sosial. Pengendalian sosial yang dilakukan media massa adalah pemberian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat luas, pendidikan kepada masyarakat, kontrol sosial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku masyarakat dan penguasa, pembentuk opini publik untuk mempengaruhi sikap dan opini masyarakat tentang isu tertentu. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.